orang tua saya tuh bekerja. Masya Allah bekerja, iya. Tetapi pekerjaannya itu pekerjaan yang tergolong kategori berat, Ustaz. Iya. Itu gimana sih? Boleh nggak sih untuk membatalkan puasanya? Waduh, Ana nggak bisa jawab, ya kan? Karena bukan ranah Ana untuk menjawab, Ustaz. Nah, makanya Ana curahkan ke sini, Ustaz. Begitu ceritanya, Ustaz. Kita jawab sesuai jawabannya para ulama. Nah, Ustaz. Baik. الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustadz Imam Al-Ghazali. Ketemu lagi, kita jumpa lagi. Masih dengan dengan apa? Dengan kesehatan. Dengan kesehatan yang Masya Allah luar biasa, Ustadz ya. Menjelang Ramadan memang harus kita pandai-pandai menjaga kesehatan, Ustadz ya. Ya, Ustadz ya, karena harus. Kita pasti nanti di bulan Ramadan kan berpuasa, sholat tarawih. Terus apa lagi, Ustadz? Banyak lah, Ustadz. Baca Al-Quran agar kita lebih fit. Jangan lupa minum multivitamin. Nggak ada iklan, Ustadz ya. Nggak ada multivitamin. Nah, Ustadz, jadi gini, Ustadz. Temannya teman saya, Ustadz. Temannya teman antum. Iya. Duh, tak pahami dulu. Nah, temannya. Curhat, Ustadz. Afino, iya. Orang tua saya tuh bekerja. Masya Allah bekerja, iya. Tetapi pekerjaannya itu pekerjaan yang tergolong kategori berat, Ustadz. Iya. Apalagi ini nanti menjelang Ramadan kan, Ustadz, menjelang puasa, Ustadz ya kan ya. Beliau tuh pekerjaannya yang ada di jalan itu, Ustadz, yang membuat jalan apa namanya? Oh iya. Apa istilahnya, ngecor jalan, aspal dan lain sebagainya itu kan? Angkat-angkat yang berat. Panas. Sudah itu pasti capek, iya, setiap orang pekerja pasti capek, Ustadz ya. Nah, terus ada lagi juga yang satunya, mohon maaf, Ustadz ya, yang menjadi kuli bangunan, membuat sebuah rumah, dan itu juga angkat junjung yang sangat luar biasa juga tenaganya, Ustadz. Nah, yang teman saya ini nanya, Ustadz, itu gimana sih? Boleh nggak sih untuk membatalkan puasanya? Waduh, Ana nggak bisa jawab, ya kan? Karena bukan ranah Ana untuk menjawab, Ustadz. Nah, makanya Ana curahkan ke sini, Ustadz. Begitu ceritanya, Ustadz. Kita jawab sesuai jawabannya para ulama. Nah, Ustadz. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Baik. Pekerja berat. Pekerja berat. Masya Allah ini, ngangkat apa yang berat-berat, pokoknya pekerja berat ya. Maka kalau kita berbicara tentang pekerja berat, boleh nggak sih pekerja berat itu membatalkan puasa? Atau tetap harus melanjutkannya? Atau tetap harus melanjutkannya? Maka kalau kita berbicara dalam madhab kami, madhab Syafi'i, ada 5 syarat. 5 syarat nih, Masya Allah. Bagi seseorang pekerja berat yang dia ingin membatalkan puasa. Nah, ada syaratnya 5. Berarti intinya apa? Boleh. Akan tapi apa? Dengan 5 syarat. Boleh, tapi ada syaratnya. Kalau antum belajar madhab seperti ini, pasti ada syarat-syaratnya, tuwabit, rukun, arkan, syurut, kemudian mawani dan yang lain-lainnya. Ya. Nah, maka syarat yang pertama, ya, an yashqa alaihim as-shaum masyaqqatan la tuhtamal, ya. Seseorang yang pekerja berat ini berat baginya untuk puasa, ya, berat baginya untuk puasa yang beratnya itu tidak bisa dia tahan lagi. Pokoknya tidak bisa, kalau tidak mungkin kuat lah, tidak mungkin kuat saya kalau puasa. Ya, itu namanya apa? Masyaqqah la tuhtamal. Misalkan kalau saya paksakan nih, saya tidak membatalkan puasa, saya bisa pingsan ini, Ustaz. Ya. Iya. Bangun-bangun lebaran kan lebih ngeri sekali kalau seperti ini kan. Nah, itu yang pertama ya. Ayyasyuqqa, dia merasa berat baginya puasa, dan beratnya itu la tuhtamal, tidak bisa ditahan lagi. Ya, tidak bisa tahan lagi. Nah, baik. Yang kedua, seseorang ya yang ingin membatalkan puasa bagi pekerja berat ini disyaratkan dalam madhab ayyanwi lailan as-siyam. Dia harus meniatkan dulu malamnya puasa.
Jangan mentang-mentang besok saya mau kerja saya udah nggak puasa. Nggak boleh. Antum berusaha dulu ya untuk niat puasa dengan niat yang benar yang telah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya ya kan. Kemudian kalau toh misalkan di pertengahan jalan tidak kuat ya kan, maka boleh membatalkannya. Akan tapi syaratnya harus niat dulu. Nggak boleh mentang-mentang dia borongan misalkan kerja berat sebulan. Anda nggak puasa. Nggak ada sahur, nggak ada niat sama sekali, nggak boleh. Saya tidak niat puasa berarti. Ini puasa ini wajib ya kan. Maka meskipun nanti akhirnya dia membatalkan, ya kalau toh akhirnya tidak kuat boleh membatalkan. Akan tapi syaratnya harus niat terlebih dahulu. Harus niat terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, yang ketiga, pekerja berat ini, tidak bisa dia meminta izin untuk bekerja pada waktu malam. Ya, oleh karena itu dikatakan ibarahnya mereka ayyata'adzar al-amalu lailan, ya. Ayyata'adzar al-amalu lailan. Tidak bisa diakhirkan pada malam hari. Misalkan, bos, ya. Kerja saya tak ganti malam aja bos. Nggak bisa. Iya, karena memang sudah SOP. Saya gaji kamu kalau sudah SOP saja. Misalkan seperti itu ya, maka nggak bisa kan seperti ini kan, maka boleh bagi dia membatalkan puasa. Atau ta'jiluhu ila ba'da Ramadan. Misalkan tidak boleh diakhirkan kerjaannya sampai setelah Ramadan misalkan. Bos, tak garap nanti misalkan setelah Ramadan. Syawal tak garap semua, bos. Nggak bisa. Ini harus selesai sekarang ini. Dirapel berarti ya. Kalau misalkan memungkinkan seperti itu, maka wajib bagi dia puasa. Kalau memungkinkan ya, kalau bosnya ngizinkan, enggak apa-apa kamu kerja malam. Khair insyaallah tidak mengapa. Ataupun kamu kerja nanti setelah Ramadan misalkan ya, diborong misalkan setelah Ramadan. Misalkan bosnya mengatakan enggak apa-apa, berarti wajib baginya tetap puasa. Tapi kalau bosnya enggak, harus kerja sekarang. Intinya lebih ada kesepakatan aja sih, ya kesepakatan. Makanya dari itu ya ini nasihat bagi saya pekerja-pekerja harus ada kesepakatan terlebih dahulu. Terutama pekerja berat ya kan. Kesepakatan dulu, misalkan tanya kepada bosnya. Saya garap malam, misalkan bisa digarap malam enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa ya. Mungkin dia meninggalkan perkara yang sunnah seperti sholat tarawih daripada dia meninggalkan perkara yang wajib. Kalau misalkan dia bisa menggarapnya malam misalkan, ya kan, bisa menggarapnya malam. Berarti itu Yang ketiga. Yang ketiga syaratnya tadi tidak memungkinkan untuk dikerjakan pada malam hari ataupun setelah Ramadan. Ya. Kemudian syarat yang keempat, ya. Syarat yang keempat, alla yaqsidal amala liyatarakhasa bil fitri. Ya, dia tidak meniatkan untuk rukhsah. Meniatkan untuk rukhsah. Seperti mana orang safar tadi yang kita sebutkan di podcast yang sebelumnya. Saya safar niatnya agar saya boleh tidak puasa. Boleh membatalkan puasa. Sama juga pada hal ini. Ya. Saya kerja berat, niatnya biar Untuk membatalkan Untuk puasa. Boleh saya membatalkan puasa. Ini kalau udah niatnya seperti ini, wajib bagi kamu untuk meneruskan puasanya. Meskipun pekerjaan kamu berat, salah sendiri ya. Niatnya udah jelek saja. Niatnya sudah jelek dan niatnya sudah jelek. Nah, paham ya? Yang kelima, syarat yang kelima dan yang terakhir ya, seseorang itu harus meniatkan tarakhus. Tarakhus itu meniatkan rukhsah ketika dia iftar, ketika dia membatalkan puasa. Berarti dia meniatkan ya, saya meniatkan pembatalan puasaku ini adalah rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala ataupun dari syariat syariat Islam. Harus ada niat rukhsah di situ. Ya, saya membatalkan dikarenakan ini rukhsah. Kalau tidak ada niat di situ maka tidak boleh ya. Jangan langsung dibatalkan aja. Niat bahwasanya itu rukhsah, karena hal ini telah dibahas di dalam kitab-kitab para ulama. Berarti ada berapa syarat tadi? 5 akhirnya. Ada 5 ya. Maka kalau syaratnya ini terpenuhi ya kan, dan dia pekerja berat, tidak memungkinkan ya, kalau dia tidak kerja tidak makan istrinya misalkan tidak bisa menafkahi istrinya, tidak bisa makan kebutuhan sehari-hari, maka dengan 5 syarat tadi dia dibolehkan untuk membatalkan puasanya. Nanti dia qadha di hari yang lainnya. Oke, masya Allah. Nah, paham ya, jelas ya. Nah, buat teman saya nih, jelas ya, insya Allah ya. Masya Allah, udah terjawab sama Ustadz Imam Al-Ghazali, masya Allah. Ya Ustadz, oke, kita sudah diberi ilmu lagi Ustadz tentang terkait pekerjaan berat ini. Boleh nggak sih membatalkan puasa atau tetap berpuasa Ustadz ya? Ada syarat-syarat yang tadi ada 5 syarat yang harus dipenuhi, ya kan Ustadz ya? Nah, oke Ustadz, kita
sebelumnya Anda ucapkan terima kasih Ustaz. Jazakallahu khair sudah memberikan ilmu terus nih Ustaz buat teman-teman juga yang sedang menonton acara ini Ustaz ya. Baik, kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.